Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nadia Fitri Nuraini. Saya mahasiswa dari D3 Gizi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya. Di sini saya akan menyampaikan sedikit informasi mengenai penanganan gizi pada penyakit gagal ginjal kronik. Nah, sebelumnya tahu nggak sih apa itu penyakit gagal ginjal kronik? Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai gagal ginjal kronik. Penyakit gagal ginjal kronik adalah keadaan di mana terjadinya penurunan fungsi ginjal yang cukup berat secara perlahan atau menahun yang disebabkan oleh berbagai penyakit ginjal. Terdapat faktor risiko utama penyakit ginjal. Yang pertama yaitu diabetes melitus, yang kedua hipertensi, lalu penyakit jantung, usia lebih dari 60 tahun, dan riwayat penyakit keluarga. Selain faktor risiko utama, terdapat juga faktor risiko kedua, yaitu obesitas, infeksi saluran kemih, penyakit autoimun, dan infeksi ginjal. Nah, penurunan fungsi ginjal ini dapat dikelompokkan menjadi 5 tingkatan. Kemudian pada stadium G1 sampai dengan G4 terjadi penurunan fungsi ginjal dari ringan sampai dengan berat. Namun pada umumnya pada stadium ini belum menjalani terapi pengganti ginjal, yaitu disebut dengan pedialisis. Namun jika sudah menginjak pada stadium G5 terjadi penurunan fungsi ginjal yang sangat berat. Nah, umumnya disebut dengan dialisis. Nah, dialisis ini terdapat dua kelompok, yaitu hemodialisis dan peritoneal dialisis. Nah, hemodialisis itu teman-teman tahu nggak sih hemodialisis itu apa artinya? Saya akan menjelaskan mengenai hemodialisis. Nah, hemodialisis ini yaitu cara terapi pengganti ginjal yang dibantu dengan bantuan mesin. Nah, pada umumnya di Indonesia, hemodialisis itu dilakukan 2 kali seminggu. Dalam 1 kali hemodialisis itu dilakukan selama 5 jam. Nah, kondisi pasien hemodialisis itu yang setelah hemodialisis sering muncul berbagai keluhan, yaitu dapat meningkatkan tekanan darah, meningkatkan gula darah, lalu meningkatkan asam urat, meningkatkan kolesterol, meningkatkan trigliserida, dan meningkatkan berat badan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai syarat diet atau penanganan gizi pada penyakit gagal ginjal kronik. Nah, yang pertama itu energi yang diberikan cukup. Nah, energi yang diberikan cukup ini yaitu tidak berlebihan dan tidak kekurangan, karena jika energi diberikan berlebihan akan meningkatkan berat badan, yaitu overweight. Nah, jika energi diberikan kurang, maka akan terjadi penurunan berat badan pada pasien gagal ginjal kronik. Nah, yang kedua yaitu protein rendah. Protein rendah ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan protein nabati. Protein hewani yang dibatasi yaitu seperti telur, ayam, ikan, lalu ada hati, udang, kemudian ada daging kambing. Nah, itu untuk protein nabati yang dibatasi yaitu seperti tempe, telur, dan kacang-kacangan. Kemudian karbohidrat cukup. Nah, karbohidrat yang dianjurkan yaitu karbohidrat sederhana seperti gula, selai, permen, madu untuk menambah energi. Sedangkan seperti nasi, kentang, jagung, mie, atau pasta itu dibatasi untuk pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik. Kemudian itu natrium dibatasi. Natrium dibatasi itu seperti garam dapur untuk menambahkan cita rasa makanan. Nah, itu harus dibatasi karena akan beresiko untuk meningkatkan tekanan darah bagi pasien gagal ginjal kronik. Nah, selain konsumsi garam, kemudian harus dibatasi mengenai makanan kaleng seperti sarden dan makanan ringan seperti chickpeas seperti itu, karena makanan ringan sangat banyak mengandung natrium. Kemudian kalium dibatasi. Nah, kalium ini jika dikonsumsi berlebihan oleh pasien dengan penyakit gagal ginjal kronik akan menyebabkan detak jantung meningkat dan tidak beraturan. Nah, ini bisa juga menyebabkan kematian. Lalu apa bahan makanan yang banyak mengandung kalium, yaitu seperti susu, buah-buahan, dan sayur-sayuran. Nah, buah-buahan sendiri yang mengandung tinggi kalium yaitu seperti alpukat, kiwi, lalu tomat. Nah, kemudian untuk sayur-sayuran yang banyak kaliumnya seperti kubis dan bayam.
Nah, itu harus dibatasi untuk pasien gagal ginjal kronik. Nah, selain natrium dan kalium yang dibatasi, cairan juga perlu dibatasi. Kemudian, vitamin yang cukup akan membantu penyerapan zat gizi dalam tubuh. Kemudian, selain pengaturan makanan dan syarat diet, pasien dengan gagal ginjal kronik juga harus melakukan pola hidup bersih dan sehat, yaitu dengan aktivitas fisik seperti lari atau bersepeda ringan. Nah, selain itu harus membatasi konsumsi garam, kemudian selalu berbahagia atau tidak stres. Nah, dalam masa pandemi COVID-19 ini, kita harus bersama-sama untuk mencegah penularannya, yaitu dengan cara selalu menggunakan masker ketika keluar rumah, berjaga jarak dengan orang di sekitar, dan menghindari kerumunan. Kemudian selalu cuci tangan dengan air mengalir dan menggunakan sabun. Dan ketika kita bersin, selalu menutup hidung dan mulut. Kemudian hindari area mata dan hidung. Nah, yang terakhir yaitu selalu mengkonsumsi makanan gizi seimbang. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.